Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global memang perlu untuk direspons. Oleh pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah. Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial, yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar 150.000 kali 4 kali. Itu 12,4 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan sebanyak 600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun. Dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DPH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Adapun daftar BLT BBM dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menggelontorkan beberapa bantuan BLT berupa bantuan langsung tunai BLT di tengah isu kenaikan harga Pertalite dan solar. Apa saja BLT-nya? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada 2 jenis bansos. 600.000 bantuan digelontorkan melalui Kementerian Sosial melalui kantor pos. Bantuan digelontorkan untuk 20,65 juta masyarakat miskin. 600.000 total anggaran yang digelontorkan untuk BLT ini 12,4 triliun. Bantuan digelontorkan sebanyak 4 kali dengan besaran 150.000 per keluarga penerima manfaat. Subsidi gaji. Dengan BLT ini pekerja akan mendapatkan bantuan 600.000. Bantu diberikan kepada pekerja bergaji di bawah 3,5 juta. Subsidi gaji total anggaran yang digelontorkan 9,6 triliun. Sasaran pekerja dapat BLT. BLT subsidi gaji. Menaker Ida Fauzi mengatakan ada 3 kriteria. Bukan penerima program keluarga harapan PKH, tidak pernah menjadi peserta kartu prakerja, bukan anggota TNI dan Polri atau ASN. Apa tujuan Presiden Jokowi memberi bansos? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga tetap bisa jajan. Jika harga BBM dinaikkan, daya beli yang terjaga diharapkan bisa menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi dalam negeri supaya bisa tetap kuat. Pahami arti hiperinflasi dikhawatirkan Bambang Susetkanto. Ketua MPR Bambang Susetkanto mengatakan Indonesia terancam hiperinflasi pada September 2022 akibat lonjakan harga pangan dan energi. Kalau ancaman itu benar, menyatakan beban rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup, lalu apa sebenarnya hiperinflasi itu? Hiperinflasi merupakan suatu kondisi di mana harga barang suatu negara naik secara cepat dalam jangka pendek. Hiperinflasi terjadi akibat lonjakan inflasi yang tak terkendali. Suatu saat negara disebut hiperinflasi jika tingkat inflasi sudah lebih dari 50% 100%. Dampak atau bahaya hiperinflasi ke masyarakat apa? Ketika harga-harga melonjak pesat, uang masyarakat baik tunai maupun tabungan menjadi kurang bernilai. Harganya, barang yang bisa didapat dengan uang masyarakat menjadi lebih sedikit jika dibandingkan. Kondisi itu membuat kemampuan masyarakat untuk belanja. Dalam kasus yang lebih parah, penurunan daya beli masyarakat bisa berimbas ke masalah sosial. Salah satunya, apa penyebab hiperinflasi? Hiperinflasi biasanya terjadi akibat meningkatnya persediaan uang atau perubahan sistem mata uang terjadi secara gratis. Hiperinflasi biasanya juga dikaitkan dengan perang, deflasi ekonomi, memanas kondisi sosial serta politik di suatu negara. Pernahkah Indonesia mengalaminya?
Indonesia pernah mengalami hiperinflasi pada 1993-1995. Hiperinflasi saat itu dipicu ambisi Presiden Soekarno melaksanakan proyek mercusuarnya, salah satunya Monas. Karena ambisi itu ia mencetak uang dengan banyak. Akibat kebijakan itu, inflasi melesat 600%. Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah menyederhanakan nilai rupiah dengan Rp1.000 menjadi Rp1.000. Halo Sobat Wikipedia Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Daftar Wikipedia selanjutnya adalah Wikipedia hiperinflasi. Dalam nilai ekonomi dalam inflasi tidak terkendali kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai itu menurun drastis dan membuat kendali terjadi dalam perekonomian suatu negara. Secara formal, hiperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam satu bulan. Sebagai sebuah aturan ibu dari inflasi biasanya dilaporkan setahun sekali. Tetapi dalam kondisi hiperinflasi, tingkat inflasi dilaporkan dalam interval yang lebih singkat, biasanya 1 bulan sekali. Hiperinflasi biasanya muncul ketika adanya peningkatan persediaan uang yang tidak diketahui atau perubahan sistem mata uang secara drastis. Hiperinflasi biasanya dikaitkan dengan perang, depresi ekonomi, dan memanasnya kondisi politik atau sosial suatu negara. Negara yang mengalami hiperinflasi bukan berarti negara tersebut tidak mampu mengatasinya dengan kebijakan moneter, tetapi bisa juga karena negara tersebut sedang mencetak uang sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran mereka. Ketika pemerintah sedang ingin membangun infrastruktur fisik, jembatan, jalan raya, membayar gaji pegawai pemerintah dan militer, atau memberi bantuan kepada masyarakat miskin dan lansia, pertama pemerintah harus mengumpulkan dana yang diperlukan. Umumnya, pemerintah akan memungut pajak dari publik serta meminjam dana dari publik dengan menjual surat obligasi pemerintah. Namun, pemerintah juga dapat membiayai pengeluaran dengan mencetak uang baru yang dibutuhkan. Ketika pemerintah menambah penghasilan dengan mencetak uang, pemerintah dikatakan sedang memungut pajak inflasi latent tax. Namun, pajak ini berbeda dengan pajak lain karena pemerintah tidak menerima tagihan. Untuk pajak ini, pajak inflasi lebih tidak terlihat. Ketika sesuatu pemerintah mencetak uang, tingkat harga naik dan nilai uang di dalam dompet jadi turun. Jadi, pajak inflasi seperti pajak yang dikenakan kepada semua orang yang memegang uang. Lanjut ke sejarah hiperinflasi, beberapa negara sempat mengalami hiperinflasi antara lain Zimbabwe pada tahun 2008 sampai 2009. Lanjut, Venezuela sejak November 2016. Indonesia pada tahun 1993 sampai 1995. Kemudian Brazil 1986 sampai 1994. Lanjut, Argentina pada tahun 1975 sampai 1990. Negara yang pernah mengalami hiperinflasi. Kata-kata mutiara tentang patriotisme oleh masyarakat untuk negaranya. 1. Patriotisme bersifat sukarela. Itu adalah perasaan kesetiaan dan kepatuhan yang merupakan hasil dari pengetahuan kepercayaan seseorang patriot menunjukkan patriotisme mereka melalui tindakan mereka dengan pilihan mereka. Jesse Ventura. Nomor 2 itu adalah cinta tanah air yang telah menyala dan terus menyala akan api suci patriotisme. J. Horace McFarlane. Demikianlah ulasan dan artikel dari Wikipedia Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai berjumpa kembali.